Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas AB. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrosesan data terdistribusi, yaitu mempresentasikan hasil diskusinya, diskusi kelompok. Di sini materinya ialah distributed catalog management. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pertama saya sendiri, Kartika Sari, dengan NPM 2177051039. Lalu ada saya, yaitu Roy Raffles Matorang Pasaribu dengan NPM 2117051058. Dan saya sendiri, Siti Ayuni, dengan NPM 2117051068. Oke, untuk pertama kita akan membahas pengertian dari distributed catalog. Distributed catalog distributed catalog management adalah pengelolaan metadata atau informasi mengenai struktur dan lokasi data yang terdistribusi di seluruh sistem atau node database yang terhubung. Tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan akses efisien dan transparan terhadap data yang tersebar di lingkungan yang terdistribusi. Dalam lingkungan database terdistribusi, data dapat disimpan di beberapa server yang berbeda secara geografis. Setiap server mungkin memiliki subset data yang unik dan mereka bekerja sama untuk membentuk sistem yang terdistribusi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme yang memungkinkan pengguna untuk mengetahui struktur data, lokasi data, dan bagaimana data terorganisir di seluruh sistem. Distributed Catalog Management atau DCM memungkinkan pengguna untuk mengakses data dengan transparan dan efisien tanpa harus memiliki pengetahuan rinci tentang lokasi data. Penerapan Distributed Catalog Management membutuhkan mekanisme replikasi dan sinkronisasi data antara server-server dalam sistem database yang terdistribusi. Selain itu, perlu juga algoritma yang efisien untuk memperbarui dan mengelola distribusi katalog secara konsisten di seluruh sistem. Manajemen katalog yang efisien dalam basis data terdistribusi sangat penting untuk memastikan performa yang memuaskan terkait otonomi situs, manajemen tampilan, dan distribusi dan replikasi data. DCM atau Distributed Catalog Management terdapat tiga skema, dan skema ini disesuaikan database-nya sendiri dan pola aksesnya ke data yang mendasarinya, yaitu yang pertama ada Centralized Catalogs, ada juga Fully Replicated Catalogs, dan ada Partially Replicated Catalogs. Yang pertama ini Centralized Catalogs. Di sini ada keywordnya terpusat, kontrol yang lebih besar, lalu ada efisien, keamanan yang lebih tinggi, dan konsistensi. Centralized Catalog atau katalog terpusat merujuk pada sistem manajemen metadata di mana semua informasi mengenai struktur, skema, dan lokasi data disimpan dan dikelola secara terpusat di satu tempat. Dalam konteks database, Centralized Catalog mengacu pada pusat pengelolaan metadata yang mengontrol dan menyimpan informasi tentang skema tabel, kolom, kunci, aturan integritas referensial, dan lokasi fisik data di satu titik terpusat. Dalam katalog terpusat, semua informasi terkait database tersimpan dalam satu entitas yang dapat diakses dan dikelola oleh administrator atau sistem manajemen database. Ketika pengguna ingin mengakses atau memanipulasi data, mereka perlu berinteraksi dengan katalog terpusat untuk mendapatkan informasi tentang struktur data dan lokasi fisik data yang relevan. Contoh penerapannya itu atau implementasinya kalau pada sistem pemerintahan itu ada data penduduk, data proyek pembangunan, dan data pelayanan publik. Kalau dalam logistik itu ada data pengiriman seperti informasi pengiriman, inventaris, dan lainnya. Kalau dalam kesehatan, contohnya ada rekam medis, data kesehatan, dan data obat. Selanjutnya mengenai fully replicated catalogs akan disampaikan oleh Roy Raffles. Kepada rekannya saya persilakan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai skema manajemen yang kedua, yaitu fully replicates catalogs. Mungkin sebelum ke poin-poin penting ini, saya akan menjelaskan sedikit apa itu fully replicates catalogs. Jadi, fully replicates catalogs ini lebih merujuk pada metode atau strategi yang digunakan dalam sistem database untuk menjaga konsistensi data di antara beberapa salinan atau replikasi penuh dari katalog tersebut. Jadi dalam fully replicates catalogs ini, setiap replika katalog memiliki salinan lengkap dari data yang sama. Jadi ketika terjadi perubahan atau pembaruan data pada salah satu replika, maka perubahan tersebut secara otomatis akan diterapkan ke semua replika lainnya untuk menjaga konsistensi data. Dengan kata lain, setiap replikasi itu selalu memiliki versi terbaru dan identik dari katalog. Dan sini poin yang pertama itu ada resilient. Jadi resilient itu secara definisi itu kemampuan beradaptasi. Jadi fully replicates catalogs ini dia tuh sangat tahan terhadap kegagalan karena setiap mesin atau server di jaringan itu memiliki salinan data yang lengkap. Jadi data yang didistribusikan itu merupakan replikasi yang terupdate. Jadi data-data yang disebarkan secara otomatis itu data-data terbaru, bukan data-data lama. Kemudian poin yang kedua itu ada skalabilitas. Fully replicates catalogs ini dapat dengan mudah itu untuk dikembangkan, mendukung pertumbuhan jaringan dengan menambahkan lebih banyak mesin atau server untuk menampung salinan data. Namun hal ini juga bisa berdampak negatif sih untuk biaya tentunya, karena fully replicates catalogs ini dia kan selalu melakukan replikasi yang secara terus-menerus sehingga memerlukan banyak server untuk nampung salinan-salinan tersebut. Kemudian di sini ada poin ketersediaan tinggi. Jadi dalam fully replicates catalogs, data itu yang disajikan itu adalah data yang real time dan datanya itu diakses dari semua mesin di jaringan. Kemudian di sini ada dua fase. Jadi skema commit dua fase terpusat itu digunakan untuk memastikan konsistensi katalog. Jadi di sini saya juga akan menyampaikan beberapa keuntungan jika kita menggunakan skema fully replicates catalogs. Yang pertama tadi udah saya sebutkan itu ada ketersediaan tinggi. Jadi maksudnya itu jika satu replikasi mengalami kegagalan, replikasi lainnya tuh dapat melayani permintaan data dengan menggunakan salinan yang tersedia. Kemudian keuntungan yang kedua menggunakan fully replicates catalogs itu kita mendapatkan kinerja yang baik karena data dapat diakses secara lokal dari replikasi terdekat, mengurangi latensi dan meningkatkan kecepatan akses. Kemudian keuntungan yang kita dapatkan menggunakan fully replicates catalogs berikutnya itu ada konsistensi data karena semua replikasi selalu identik, tidak ada masalah dengan data yang usang atau tidak konsisten di antara replikasi. Selain keuntungan yang saya sebutkan tadi, fully replicates catalogs ini juga tentunya pasti memiliki kelemahan. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu ada penggunaan biaya yang tinggi karena skema fully replicates catalogs ini dia mempertahankan salinan penuh dari katalog di setiap replika sehingga membutuhkan ruang penyimpanan yang besar. Kemudian kelemahan berikutnya itu ada overhead replikasi. Setiap pembaruan pada salah satu replikasi harus diterapkan ke semua replikasi lainnya, yang dapat menyebabkan overhead dan mengurangi kinerja pada saat pembaruan data yang intensif. Secara keseluruhan, fully replicates catalogs ini adalah strategi replikasi yang kuat untuk memastikan konsistensi data di antara beberapa replikasi katalog
namun perlu dipertimbangkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan dan sumber daya sistem yang tersedia. Mungkin next slide. Oke, di sini ada implementasi dari fully replicates catalogs. Yang pertama itu ada Amazon Web Service. Jadi AWS S3 Bucket adalah layanan penyimpanan awan dari Amazon yang memungkinkan penggunanya untuk menyimpan data dalam jumlah besar secara aman dan scalable. Kemudian ada Google Drive. Google Drive yang sering mungkin kita pakai di perkuliahan. Jadi di Google Drive ini skemanya dia menggunakan fully replicates catalogs yang memastikan bahwa setiap file yang diduplikat atau replicates ke beberapa server di seluruh dunia, sehingga memastikan keamanan dan ketersediaan data yang tinggi. Kemudian ada Apache Cassandra, itu merupakan database terdistribusi yang menggunakan fully replicates catalogs untuk memastikan ketersediaan dan keandalan data yang baik. Dan yang keempat ada Bitcoin Blockchain. Ini sistem terdistribusi yang menggunakan fully replicates catalogs untuk menyimpan dan memproses transaksi Bitcoin. Mungkin itu implementasi dari fully replicates catalogs. Untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan saya, Siti Ayuni, dipersilahkan. Oke, baik. Di sini selanjutnya yaitu mengenai partial replicate catalogs. Untuk pembahasan partial replicate catalog ini dibagi dalam 4 poin utama. Yang pertama itu ada basis data replikasi, sinkronisasi data periodik, strategi pemulihan, dan terakhir entry change. Nah, untuk poin yang pertama yaitu basis data replikasi, di mana masing-masing fragmen atau salinan itu harus diserahkan ke situs main dalam sistem terdistribusi. Itu merupakan pengertian umum mengenai replicate-nya. Dan untuk partial replicate katalognya sendiri berbeda dengan yang tadi dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Roy, mengenai fully replicate katalog. Untuk partial katalog sendiri itu mengacu pada mereplikasi database sebagian. Maksudnya di sini dia itu sistemnya dapat diartikan bahwasannya data yang sering diakses atau data yang diperlukan secara berkala oleh beberapa komponen sistem atau penggunanya itu akan direplikasi secara parsial di beberapa lokasi penyimpanan atau node dalam infrastruktur basis data. Jadi tujuan dari adanya konsep ini itu untuk mengurangi beban jaringan dan meningkatkan kinerja dengan mendekatkan data ke entitas yang membutuhkannya. Nah, maksudnya lebih jelasnya itu replikasi parsial ini itu memungkinkan entitas yang membutuhkan data untuk mengakses salinan data tersebut dari lokasi yang lebih dekat secara geografis ataupun logis. Nah, dengan cara ini tuh waktu yang dibutuhkan untuk pengambilan data itu signifikan lebih berkurang gitu ya, lebih hemat waktu karena tidak memerlukan akses jaringan ke satu titik pusat. Jadi intinya pada partial replication catalog ini dia hanya dilakukan pada sebagian data yang relevan dan sering diakses, bukan seluruh data pada basis data itu sendiri. Nah, untuk yang kedua yaitu sinkronisasi data periodik. Untuk sinkronisasi data periodik itu dapat diartikan bahwasannya konsep ini nih dapat menyinkronkan data dan aplikasi di antara lokasi secara real time atau periodik. Maksudnya bahwasannya data yang direplikasi parsial itu antara primary node-nya dan secondary node-nya itu tetap konsisten dan terbaru secara berkala. Makanya di sini ada kata kunci secara real time. Namun perlu diperhatikan untuk menjaga integritas data dan menghindari perbedaan data antara replikasi sama data utamanya itu harus seimbang. Jadi tidak ada data yang berbeda antara data yang utama dengan data yang direplikasi sehingga dapat menyebabkan ketidaksesuaian atau ketidakseimbangan pada sistem. Untuk yang ketiga, poin ketiga itu strategi pemulihan. Nah, sistem dapat dipulihkan setelah terjadi gangguan, yaitu strategi ini mencakup pemulihan data, aplikasi, dan infrastruktur dari lokasi lain. Maksudnya di sini
Strategi pemulihan pada partial replication katalog ini itu tujuannya untuk memastikan ketersediaan dan keberlanjutan operasional sistem dalam situasi kegagalan atau gangguan. Nah, misalkan kita lagi mereplikasi sebuah data, itu kan karena konsepnya parsial, jadi hanya sebagian aja gitu. Nah, itu kita bisa melakukan pemulihan secara otomatis ataupun manual. Nah, untuk pemulihan otomatis itu bisa menggunakan fitur otomasi dalam sistem basis data itu sendiri. Itu biasanya bisa mendeteksi dan merespon kegagalan secara otomatis. Nah, jika terjadi kegagalan pada primary node-nya itu, sistem akan secara otomatis dia memilih secondary node yang sesuai sebagai primary node baru untuk melanjutkan operasi gitu. Nah, bisa juga itu ada replikasi ganda, di mana memiliki salinan data yang direplikasi secara parsial pada beberapa secondary node itu sendiri. Nah, untuk pemulihan secara manual, nah jika terjadi kegagalan yang tidak dapat diatasi secara otomatis oleh sistem, itu proses pemulihan manual yang harus melibatkan manusianya itu sendiri untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah seperti mengganti node yang rusak dengan node yang baru atau memperbaiki masalah pada koneksi jaringan itu sendiri. Untuk yang terakhir di sini ada entry change. Nah, untuk entry change ini dalam partial replicate katalog, di mana komponen penting dalam sistem itu untuk meningkatkan kinerja akses data. Jadi, entry change ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data yang sering diakses sehingga mengurangi latensi akses ke sumber data utama. Gitu. Jadi dalam konteksnya pada partial replicate ini, entry change itu dapat digunakan untuk menyimpan salinan data yang direplikasi secara parsial. Gitu. Jadi dia fungsi utamanya itu untuk menyimpan salinan yang sering diakses oleh database itu sendiri. Gitu. Nah, perlu diingat untuk penerapan entry change ini itu membutuhkan perencanaan dan konfigurasi yang baik. Jadi akses datanya, ukuran change-nya itu yang sesuai itu berapa, terus kebijakannya yang tepat itu akan membantu dalam memastikan kinerja dan konsistensi data yang optimal dalam konteks replikasi parsial. Boleh lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk implementasi sendiri di sini kelompok kami memilih MongoDB sebagai implementasi partial replicate katalog, di mana MongoDB adalah basis data yang menggunakan partial replicate management untuk memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses data dari berbagai lokasi. Jadi, ini memungkinkan pengguna untuk meningkatkan ketersediaan, skalabilitas, keandalan basis data mereka itu sendiri. Nah, MongoDB juga menyediakan berbagai fitur manajemen replikasi yang memungkinkan usernya itu mengatur replikasi data dengan lebih baik. Jadi, kalau misalkan langkah-langkahnya gitu ya, secara umum tuh di MongoDB itu dia bisa ngatur dan mengkonfigurasi replicate set melalui fitur yaitu replika set. Jadi ada 3 node di dalam replika set. Yang pertama itu ada primary node sama 2 secondary node. Nah, jadi kita tuh bisa memilih lebih banyak node di dalam MongoDB. Nah, tujuannya itu untuk setiap node-nya itu akan berjalan pada mesin yang terpisah dan memiliki salinan data yang sama. Nah, karena di sini kan konsepnya replikasi gitu ya. Nah, setelah itu pada MongoDB itu akan diidentifikasi nih basis data yang sering diakses atau yang diperlukan secara berkala gitu. Sama ya konsepnya kayak yang tadi dijelasin. Terus untuk penentuan kategori datanya itu nanti di MongoDB itu ada kategori data A gitu, misalkan B, C, dan sebagainya. Nah, untuk konfigurasinya itu ada namanya fitur text set,
di mana di fitur ini itu pengelompokan secondary node itu sesuai dengan kategori data yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi kita udah nentuin dulu secondary node yang udah dimasukin ke kategori-kategori sebelumnya. Setelah itu datanya udah dipilih, terus sudah dimasukin ke fitur text set, terus ada namanya itu konfigurasi aturan akses, di mana untuk mengakses salinan replika ini yang relevan berdasarkan kategori data yang udah dimasukin ke dalam kategori-kategori sebelumnya, itu selanjutnya user itu akan mengarahkan akses dari luar, itu akses dari luar ke secondary node-nya itu sesuai dengan kategori yang diminta. Nah, di situ langkah yang terakhir itu sinkronisasi data dan pemantauan. Kurang lebih itu proses implementasi partial replicate katalog dari MongoDB. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan semua telah menyampaikan dan menjelaskan materinya. Mungkin cukup penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.